dari apa yang tadi disampaikan, saya rasa salah satu kata kuncinya adalah tentang people. Kota itu bangunannya masih ada, kalau penduduknya hilang maka disebut kota mati. Jadi yang disebut kota hidup itu bukan karena ada gedung, tapi karena orangnya. Dan tadi beliau menyebutkan tentang intelligence city, satu pendekatan yang berbeda, bukan sekedar tentang teknologinya. Dan pada akhirnya livable city is important, but more important is lovable city. Mungkin kita ingin dengar pandangan, kalau boleh saya ingin mengundang Pak Dino, barangkali Pak Dino bisa berbagi your view, your experience, karena Pak Dino tinggal di berbagai kota dunia, menyaksikan dari perspektif domestik, internasional, dan melihat juga dari kacamata tantangan sustainability yang sekarang dihadapi oleh dunia. Jadi kalau boleh saya berharap nanti Pak Dino untuk bisa memberikan pandangan. Lalu sampingnya Pak Hilmar. Pak Hilmar, kita tadi bicara peradaban is in the city. Dan semua peradaban dunia itu pasti berada di polis. Pasti di polis itu. Di kota. Dan pertanyaan mendasarnya, bagaimana dengan Indonesia? Dan bagaimana kita ke depan memiliki kota yang bisa menjadi sebuah sentral tumbuhnya peradaban. Nah, saya ingin mengundang Pak Dino mulai dulu, Pak Hilmar sambil siap-siap, nanti berikutnya kita ambil giliran. Saya agak surprise dia diminta untuk memberikan komentar because I came to listen, tapi I try to give some impromptu thoughts ya. Dan ya terima kasih bisa mengundang saya di acara ini. First, ini sebagai pemikiran aja Pak Pram, saya baru mengunjungi anak saya di Berkeley, ya kan kita tahu Berkeley, Yoda gitu ya. Tapi kotanya itu mengalami decay yang luar biasa Pak. Crime, kemudian homeless dan lain sebagainya. Di San Francisco lebih parah lagi. Waktu saya jadi duta besar di Amerika Serikat, saya ke San Francisco, luar biasa indah cantik. Tapi sekarang di Tenderloin, di segala macam itu udah banyak homeless, udah nggak nyaman dan lain sebagainya. Anak saya yang satu lagi di St. Louis juga begitu. Kota yang tadinya cantik, you cannot go 5 miles outside the campus karena bahaya Pak. Intinya we need to understand juga ini kalau kita belajar kota, why do these cities itu experience decay? And I don't have the explanation, but it's worth for us to look at it ya. Jadi itu satu. Nah kedua, mungkin kalau mengenai Jakarta, what I would like to see itu Pak, Jakarta menjadi kota turis Pak. Why do I say it? Kalau orang di luar negeri, kalau mereka mau ke Indonesia, nggak ada yang bilang saya mau ke Jakarta. Kalau ke Jakarta untuk bisnis, ya kan Pak ya. Kalau mau ke turis mereka kemana? Ke Bali dan ke Jogja ya. Kalau Jakarta kota turis itu adalah untuk orang Indonesia yang ada di luar. Mereka mau lihat megahnya istana, megahnya kota tua ini dan lain sebagainya gitu ya. I would love to see Jakarta itu diolah Pak menjadi kota turis yang menarik bagi orang di luar negeri gitu. Jadi mereka nggak mikir hanya Bali, Jogja atau Labuan Bajo dan lain sebagainya. How you do that again? Something to be figured out ya. Kemudian saya juga baru beberapa lama lalu mengunjungi Penang, right? And it's interesting case karena satu kota itu berubah nasibnya for doing one thing. Jadi di tengah kota Penang itu ada sungai. Tadinya sungai itu kotor, nggak terurus, tempat pembuangan segala macam ya, limbah dan lain sebagainya. Dan kemudian they change it, nggak boleh ada limbah masuk di sana. Sungainya jadi jernih, dibersihkan. Dan sekarang sungai itu jadi ada tempat turis gitu. Jadi orang naik kapal, naik perahu melintasi sana di sepanjang sungai itu banyak lampu-lampu, banyak penginapan, banyak restoran. Jadi change totally the face of the city itu Pak, right? I would love to see di Jakarta tuh mungkin something
similar Pak, kita kan ada sungai-sungai ya, yang mungkin wajahnya bisa dirubah dan bisa merubah wajah dari kota gitu. Kemudian mungkin satu ide, ini ada ide yang dari dulu saya pernah mimpikan tapi nggak pernah tercapai. Saya kan tinggal di Kemang nih. Di Kemang itu ada orang yang mampu sama banyak kampung-kampung tuh ya kan Pak Pram juga tinggal dekat sana gitu ya. Banyak lorong-lorong gitu ya. Saya tuh pernah bicara dengan salah satu dubes, gimana kalau salah satu lorong itu kita bikin temanya misalnya Italy atau Venice atau Prancis. Jadi undang arsitek dari Prancis atau dari Italia, dari Jerman, bikin lorong itu nuansa dari negara-negara itu Pak, gitu ya. Dan mungkin harapannya kalau terjadi itu bisa menambah daya tarik ekonominya gitu. Ya kan, wah ini this is Italian corner atau apa gitu, nuansanya nuansa Italia dan lain sebagainya gitu ya. I'm still hoping that can be done gitu Pak ya. Dan saya juga melihat di kampung-kampung ini banyak tempat olahraga yang jadi tempat berkumpul tapi masih kumuh gitu. Right? I would love to see apakah swadana atau dibantu oleh pemerintah DKI, wali kota Jakarta Selatan, mereka itu dikasih dana untuk memperbaiki sarana olahraga di kampung-kampung ini yang tiap malam tuh rame gitu. Tapi jelek sekali ininya, karena memang bukan tanggung jawab siapa-siapa gitu ya, tapi alangkah baiknya kalau bisa masuk dan dibenahi gitu ya. Terakhir Pak, I notice di pengkolan rumah saya itu dari kecil sampai sudah pensiun itu ada jalan yang bopel gitu Pak, bopel dalam gitu ya. Jadi mobil itu susah harus bermanuver gitu ya. And at one point jalan itu dibenerin. Tapi setelah saya udah tua gitu, right? So somebody was listening. Saya nggak kasih tahu di era siapa gitu, era gubernur apa gitu ya. But somebody was responding to this. Yang hal yang sangat kecil dan jujurnya saya pikir wah ini nggak akan terselesaikan nih, right? Memang mungkin perlu ada itu Pak ya, suatu hotline atau apa di mana hal-hal sekecil apapun gitu bisa dilaporkan dan langsung ditindak lanjuti seperti yang bolongan yang ada di pengkolan di sekitar rumah saya. Saya nggak tahu apa sudah dibenerin atau enggak. Itu ada jam di dinding dekat Starbucks tuh, dekat Saripan Pacific. Ada jam besar gitu. Dulu tuh salah dulu waktunya, right? Padahal jam di jalan protokoler, tapi salah terus dulu gitu ya. Tapi akhirnya dibetulin. So somebody took notice of that gitu ya. So intinya gitu Pak, mungkin ada fasilitas hotline, even the smallest things warga bisa melaporkan untuk bisa diperbaiki. Terima kasih. Ini tadi Pak Pram bilang mau merespon sebentar atas sampaikan. Pak Anies dan rekan-rekan sekalian, yang pertama saya ini memang di awal tekad untuk melanjutkan hal-hal yang baik dari gubernur sebelumnya. Makanya misalnya legasinya Mas Anies tentang JIS sekarang itu betul-betul menjadi salah satu yang saya dorong, mudah-mudahan di tahun depan sudah selesai semuanya. Apa yang saya lakukan? KRL sebentar lagi berhenti di JIS. Kemudian JIS dengan Ancol saya hubungkan dengan jembatan, kurang lebih 300 meter. Sehingga dengan demikian nanti kalau semua orang sepak bola atau konser, nggak perlu lagi parkirnya di JIS, semuanya di Ancol. Karena di Ancol itu untuk mobil 10.000 juga oke, motor juga 10.000 juga oke. Kalau itu bisa terjadi, maka apa yang dulu dicita-citakan Mas Anies, termasuk nanti ada museum Persija dan sebagainya, segera akan kita wujudkan. Jadi saya mencoba untuk konsisten merajut apa yang ditinggalkan oleh para gubernur sebelumnya. Termasuk Pak Sutioso ketika saya tanya, Pak,
dari Bapak apa yang ingin saya bereskan? Beliau bilang monorail. Dan alhamdulillah saya berjuang setengah mati, akhirnya monorail selesai, Januari nanti kita bongkar, kita buat pedestrian, kita rapikan lah. Dan mudah-mudahan juga secara signifikan akan mengurangi kemacetan di Jakarta. Dari Pak Ahok, sumber waktu. Sini Pak Ahok itu orang yang jarang berterima. Tapi gara-gara sumber telepon khusus ke saya untuk terima kasih. Karena kalau enggak, case-nya enggak berhenti-berhenti lah. Dan sekarang ini sumber waras tadi pagi dari Bu Atika, kita akan membuat itu menjadi rumah sakit internasional. Kita sudah mendapatkan blessing baik dari Menteri Kesehatan maupun dari Menteri Perekonomian. Dan saya sudah melaporkan kepada Bapak Presiden, prinsipnya disetujui. Saya satu lagi yang mungkin saya akan, ini Pak Ahok, kali jodoh. Kali jodoh itu kan dulu haram jadah, menjadi sajadah. Sekarang balik lagi menjadi haram jadah. Mudah-mudahan segera kami selesaikan. Dan salah satu hal yang kemudian saya copy dari apa yang dilakukan Mas Anies di Eco Park. Nanti Mas Anies, saya akan undang Mas Anies di Taman Bendera Pusaka. Itu kurang lebih sama, bahkan lebih besar. Karena luasnya menjadi 6,5 hektar, ada jogging track 1,2 kilo. Taman Bendera Pusaka itu di Jalan Barito itu. Dan nanti di situ akan menjadi berandanya ASEAN. Apa yang akan kami kerjakan dalam waktu dekat? Tahun depan ini kita mulai TOD kita lanjutkan. Mulai dari Bundaran HI, jadi antara Grand Hyatt, Pullman, Mandarin, Kempinski, itu akan terhubung di bawah dan langsung masuk ke MRT. Kemudian di Duku Atas kita akan sambungkan di atas, dan itulah yang kemudian akan menyambungkan 4 moda, MRT, LRT, Transjakarta, dan bandara. Tetapi saya juga melihat sebenarnya tren Jakarta ke depan ini kenapa menjadi lebih baik. Yang pertama, karena sekarang ini secara tidak sengaja dan mendadak, ada euforia masyarakat dari Malaysia maupun Singapura. Bahkan sekarang ini ketika awal-awal saya menjabat, penerbangan dari Kuala Lumpur atau dari Malaysia ke Indonesia itu hanya 5 flight. Sekarang bisa 2 sampai 15 flight. Kenapa sebabnya? Pertama karena WUS. Jadi orang datang ke Jakarta hari Jumat, biasanya hari Sabtunya ke Bandung, naik WUS, malam balik, nginep malam lagi, kemudian hari Minggu pulang. Ini menjawab pertanyaan tadi Pak Dino tentang Jakarta menjadi kota turisme. Maka untuk itu saya mendorong sekarang lebih apa yang saya lakukan, bekerja sama dengan PIK 2. Maka kenapa kemudian saya membuka Trans Jabodetabek. Sekarang ini PIK 2, Mas Anies, hampir setiap hari pengunjungnya itu udah puluhan ribu. Dan masyarakat dari Malaysia maupun Singapura, mohon maaf yang Chinese, sekarang mulai dari hari Jumat, Sabtu, Minggu, sampai Senin, banyak di Jakarta maupun PIK 2, karena bisa clubbing seenaknya. Mereka clubbing, mereka kemudian bisa belanja karena kurs kita lagi begini. Dan yang paling utama adalah, karena kalau belanja di Jakarta nggak ada pembatasan jumlah barang yang dibeli. Kalau di Singapura kan sekarang ada pembatasan, di mana-mana ada pembatasan. Mereka bisa beli 10 mau 10 tas Hermes atau apapun, monggo aja kalau punya duit. Dan inilah kenapa kemudian ketika ekonomi middle ke bawah lagi lesu, yang middle up-nya malah sekarang ini mengalami naik. Boleh dicek di toko-toko yang branded di mall-mall itu sekarang hampir semuanya rata-rata kalau bukan orang Singapura, orang Kuala Lumpur, orang dari mainland. Karena mereka kan udah nggak boleh lagi belajar di mana-mana. Jadi menurut saya seperti yang disampaikan Pak Niko, menurut saya itulah yang sekarang menjadi pemikiran. Jangan mereka datang karena clubbing, datang karena beli tas gitu. Atau naik bus, menurut saya itu udah. Makanya saya bilang sama Pak Hilman Farid untuk kita kembangkan kota tua. Dan alhamdulillah sudah disetujui oleh Bapak Presiden maupun oleh Kementerian Investasi dan Danantara. Mudah-mudahan tahun depan TOD untuk persiapan TOD
kota tua maupun Monas sudah kita persiapkan karena dari tahun 2027 Monas sudah selesai, permukaan dari Monas sampai dengan kota tua sudah tidak ada kerjaan, semuanya udah ke bawah, maka kita akan mempersiapkan TOD untuk kota tua. Dan untuk itu saya benar-benar berharap masukan saran dari Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sekali lagi, saya mohon maaf. Udah mohon diskusinya dilanjutkan. Matur nuwun, Mas Pram, teruskan diskusinya. Terima kasih Pak Pram. Jadi kita ingin tempatkan kita semua di sini sebagai kolaborator. Dan kalau boleh menegaskan yang sampaikan Dedi di awal, why there is Karsa City Lab? Penduduk Indonesia yang di kota makin besar. Arah pembangunan kota organik. Tanpa ada arah untuk menjadi livable, apalagi lovable. Karena itulah kita merasa punya tanggung jawab moral. Daripada kita menuntut pemerintah, let's step up dan memiliki sebuah think tank yang menghasilkan produk-produk yang monggo dipakai, monggo dijadikan rujukan. Karena itulah mengapa kita mengundang Bapak Ibu sekalian di sini untuk berdiskusi bersama. Ini sebagai awalan, nantinya kita berharap punya workshop-workshop yang diikuti oleh para wali kota. Sehingga wali kota di Indonesia memiliki values. Yang values itu nanti diturunkan jadi policy. Kalau ada values kesetaraan, maka segregasi di kota ini, di kota manapun akan terlihat. Tapi kalau kesetaraan tidak menjadi value, ya melihat segregasi tidak dianggap sebagai masalah. Lalu kita melihat tentang kota yang penuh dengan ketimpangan tingkat pendidikan. Ya kalau itu tidak pernah dipandang sebagai isu, ya ini dianggap sebagai sesuatu yang biasa saja. Jadi, nah karena itulah kita berharap ada kontribusi pikiran dari Bapak Ibu sekalian di sini. Tadi menarik yang disampaikan Pak Dino terkait dengan bagaimana membuat kota ini atraktif juga. Dan itu saya rasa bisa menjadi pertanyaan yang sama untuk seluruh Indonesia. Bagaimana membuat sebuah kota itu atraktif. Dan kita tahu sebenarnya Indonesia ini punya dua, nature and culture. Dan lihat Eropa sana begitu banyak dalam sebuah negara kota-kota yang memiliki daya tarik.